Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Kita akan mulai dengan pembelajaran kita. Tapi sebelumnya, Ibu Guru minta salah satu anak untuk pimpin kita berdoa. Ya, terima kasih sudah bawakan kita dalam doa. Baik, sebelum mulai dengan pembelajaran, Ibu Guru akan absen terlebih dahulu. Ada Aulia. Baik, hadir ya. Oke, ada berapa anak yang tidak hadir? Oke, cuma satu anak saja. Ya, baik. Kita akan belajar di hari ini tentang ilmu pengetahuan alam di pertemuan kedua ini. Baik, Ibu Guru akan bagikan 5 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4 dan juga kelompok 5. Karena nanti ada tugas kelompok yang akan dikerjakan. Ya, baik, tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu anak-anak dapat mengenal bagian-bagian tumbuhan. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat membahas hasil kerja kelompok di depan kelasnya. Ini tentang ilmu pengetahuan alam di pertemuan kedua ini. Kita akan membahas tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Siapa yang masih ingat? Di depan ada gambar pohon apa? Iya, pohon tomat. Bagian-bagian tumbuhan terdiri dari apa saja? Yang pertama di bagian bawahnya yaitu akar. Nah, akar berfungsi untuk menancapkan tumbuhan ke dalam tanah, menyerap air dan mineral dari dalam tanah sebagai tempat menyimpan makanan, misalnya pada tanaman lobak dan ubi kayu. Ya. Kemudian yang berikut ada batang, yang ketiga daun, yang keempat bunga, dan yang kelima buah dan biji. Iya, kalau batang di sini dia mempunyai fungsi sebagai tempat tumbuh daun, bunga, dan juga buah. Ya, itu adalah fungsi daripada batang. Kemudian terbagi lagi ada batang basah berkayu dan juga batang rumput, seperti contohnya pohon padi. Nah, itu adalah batang rumput. Nah, kemudian yang berikutnya ada daun. Ya, daun ini juga mempunyai fungsi sebagai pernafasan pada tumbuhan, sebagai tempat pembuatan makanan juga. Kemudian bentuknya ada yang bertulang, menyirip, menjari, dan sejajar. Seperti contoh ada daun mangga itu mempunyai bentuk menyirip. Kemudian ada daun jagung dan juga ada daun padi. Jadi selanjutnya nomor 4 ada bunga. Bunga sebagai alat berkembang biak pada tumbuhan. Nah, jadi di dalam bunga dibedakan menjadi 2. Ada bunga yang tidak sempurna, dia hanya mempunyai benang sari atau putik sarinya saja. Nah, kemudian yang kedua bunga sempurna, mempunyai benang sari dan putik. Nah, ketika terjadi pembuahan di situ, maka bunga akan menghasilkan buah. Kemudian yang kelima ada buah dan juga biji. Nah, buah dan biji sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, atau kalau pada tumbuhan disebut tempat memasaknya makanan pada tumbuhan. Yang berikut yaitu banyak mengandung zat warna hijau yang disebut dengan klorofil. Baik, tadi Ibu Guru sudah jelaskan materinya. Sekarang Ibu Guru akan bagikan LKS atau lembar kerja siswa yang harus dikerjakan per kelompoknya. Silakan dikerjakan. Ibu Guru kasih waktu 5 menit untuk kerjakan. Ya, kalau sudah 5 menit silakan kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil dari diskusinya. Terima kasih. Kelompok 1, 2 sampai 5 sudah presentasi di depan. Sangat bagus. Biar terus semangat, tetap semangat untuk belajarnya. Dan kita akan sama-sama menyimpulkan dari materi hari ini, yaitu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya,
kita sudah tahu bahwa akar, batang, dan juga daun, dan juga bunga, dan yang terakhir adalah buah dan biji. Nah, itulah bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Tadi kita sudah dengar bel berbunyi untuk pulang. Jadi Bu Guru minta salah satu anak untuk pimpin kita berdoa. Ya, terima kasih. Selamat siang.